Oke, jadi kita punya data seperti ini. Eh, ada pengenalan rumus if, ini kita merge center, nama siswa kita kasih warna supaya rapi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mengerjakan keterangan, nanti kita jika nilai 60 ke atas, maka lulus. Nah, jika nilai 60 ke atas, maka lulus. Selain itu, gagal. Oke. Di sini nilai saya masukkan. Ini misalnya 65, kemudian 70, sama 55. Oke. Nah, saya jelaskan dulu untuk rumusnya ini ya Pak. Jadi jika Oke. nilai jika nilai 60 ke atas, maka lulus. 60 ke atas ini bisa kita lambangkan dengan seperti ini. Lebih besar sama dengan 60. Lebih besar sama dengan 60. Berarti ini 60 ke atas. 60, Oke. 61, 62, dan seterusnya. Berarti kebalikannya ini apa? Kebalikannya ini adalah lebih kecil dari 60. Kenapa kok nggak ada sama dengannya? Karena sama dengan sudah diambil sama yang lulus, kategori lulus, yaitu 60 ke atas. Jadi lebih besar sama dengan, berarti 60-nya ngikut yang ada sama dengannya. Nah, ini datanya berarti 57, 58, 59, dan seterusnya. Ini. Berarti 60-nya ikutnya yang lulus ya, Pak. Oke. Oke. Nah, kemudian rumus if itu sebaiknya kalau ada dua kondisi, if-nya cukup satu saja. Kalau ada dua kondisi, if-nya cukup satu saja. Maksudnya bagaimana? Jadi ada dua kondisi. Di sini ada dua kondisi nih, Pak. Kondisi lulus dan kondisi yang gagal. Jadi kita hanya perlu mendeskripsikan if-nya di salah satu kondisi saja. Gitu. Nah, bagaimana penerapannya? Kita coba masukkan rumusnya di sini. Di sel C4 sama dengan if begini. Acuannya adalah dari nilai. Nilai ada di sel B4 di sini. Jika nilai yang ada di sel B4 itu lebih besar sama dengan 60, nah seperti ini. Jadi jika nilainya lebih besar sama dengan 60, titik koma ini artinya maka Mm-mm. lulus. Lulus kenapa kok pakai tanda kutip? Karena lulus itu teks atau huruf. Kalau 60 nggak perlu pakai tanda kutip karena 60 adalah tipenya number. Jadi kita sudah mendeskripsikan yang kondisi yang paling atas ini. Jika nilai 60 ke atas, maka lulus. Nah ini, kondisi yang pertama. Tadi yang bawah saya sudah info, kalau ada dua kondisi, if-nya cukup satu saja. Jadi di sini ada dua Satu kondisi. saja. Heeh. Mm. Yang satu sudah kita deskripsikan. Berarti ini langsung aja. Titik koma ini artinya selain itu. Selain itu gagal. Tanda kutip, tutup kurung. Nah, saya coba enter. Nah, ini lulus. Kok lulus? Kan 60 ke atas dia lulus ya Pak ya. Oke, Lulus. Ya. terus kita tarik ke bawah sekarang. Nah, jadi 70 lulus, 55 gagal. Oke, Well, monggo Pak dicobi jenengan. jadi ini enggak berarti ada dua kejadian ya. Satu kedua hampir mirip ya. Oke, dua kondisi. Dua kondisi. Kondisi satu, kondisi dua.
ada 4 siswa, saya bikin 4 siswa sampai D, nilainya 65, 75, 55, 61, keterangannya G, sama dengan if, bebas. nah, sama dengan if D4, pun sampun, Oke, berhasil G, aman G. berhasil, Oke, aman. ya. Nah, sekarang kita akan coba tandain, Pak. Jadi kalau lulus dia warnanya hijau, lulus warnanya hijau. Kalau gagal warnanya merah. Nah, di sini berarti kita blok area keterangan ini. Blok area keterangan ini, kemudian saya pilih home, kemudian pilih conditional formatting. Kemudian saya pilih high class rules, text that content. Nah, di sini kemudian saya ketik di sini lulus. Lulus, kemudian saya pilih custom format, fill. Kalau lulus warnanya hijau. Ini saya pilih hijau. Oke, terus oke. Nah, jadi kalau lulus warnanya hijau. Saya blok lagi untuk yang nandain yang gagal. Conditional formatting, highlight rules, text that contain. Saya ketik di sini gagal. Kemudian ini saya pilih custom format. Warnanya saya pilih merah. Oke. Nah, jadi misalnya nih yang si A ini ternyata dia nilainya salah input. Yang sebelumnya 65 jadi 45 misalnya. Maka otomatis dia gagal dan warnanya merah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini Pak atau lanjut? Atau saya langsung praktek. Oke. Oke, Mau dipraktekin tinggal, dipraktekin dulu, Ge. Saya tunggu, Ge. oke, Oke. oke, ini sampun, ada warna, Oke. hmm, Oke. Nah, sekarang kita misalnya case-nya bukan seperti ini. Ini misalnya saya tambahkan. Ini status. Bukan status. Eh, apa namanya? Jenis kelamin misalnya. Ini keterangan JK misalnya. Oke. Jadi di sini jenisnya adalah L misalnya, P sama L, gitu. Jadi kalau L laki-laki, kalau P perempuan.
Di sini ada dua kondisi. Saya pengen jenengan coba untuk mengisi ini berdasarkan dari data ini. Monggo Pak, jenengan coba dulu nggih untuk ngisi Mengisi ini. Jadi jika jenis kelamin yang ada di sini sama dengan L, maka laki-laki. Selain itu perempuan, gitu. Oh, berarti mirip-mirip caranya dengan lulus dan tidak lulus itu ya. G, Ada dua kondisi pakainya if. G, pakai if kok dua kondisi, leres. Jadi untuk mencari keterangan jenis kelamin, keterangan JK itu, maksudnya tadi jika L lulus atau perempuannya lulus gimana maksudnya tadi? Jika Yang itu L tadi. laki, jika L laki-laki, Pak. Jika L, jika jenis Heeh, kelaminnya L, maka heeh. laki-laki di sini keterangannya. Kemudian selain itu perempuan. Di sini keterangannya kalau nggak laki-laki perempuan gitu, Pak. Ini keterangannya kalau nggak laki-laki perempuan. Oke, sama dengan if buka kurung untuk langsung laki-laki semuanya ya Pak ya, blok laki-laki semuanya. Enggak, satu, Pak. Sama Satu kayak aja. tadi. Nanti kan tinggal ditarik ke bawah. Ini. Sama mirip kayak gini. Tapi kalau ini kan range dia pakai antara. Jadi lebih besar atau lebih kecil. Gitu. Kalau ini kita pakai sama dengan aja. Nah, atau langsung saya tunjukkan aja, Pak. Biar ada gambaran. If jenis kelamin kayak gini sama dengan apa? Sama dengan L. L pakai tanda kutip karena dia eh, teks. Titik koma ini artinya maka laki-laki. Nah, ini kan berarti kondisi satu sudah kita deskripsikan, Pak. Nah, kemudian selain itu perempuan. Nah, sama sih kayak tadi. Kemudian tutup kurungnya sebanyak jumlah if. If-nya kan cuma satu. Tutup Bahkan kurungnya berarti satu. enggak dua Nah, kali. boten. Kan, kan ini kan ada dua kondisi. Kalau Iya. ada dua kondisi kan if-nya cuma satu aja sebaiknya. Gitu. Nah, jadi if bukannya ini kan cuma satu, Pak. Oke, kita tarik ke bawah. Monggo, jenengan cobi. Ranknya laki-laki. Laki-laki itu jika laki-laki pakai sama dengan ya. Jika Nggih, laki-laki salah sama sama dengan itu dengan berarti nilainya harus sama persis. Nggih. jika D4 sama dengan laki-laki, D4 sama dengan L, Pak. ya sama dengan L, maka selain itu adalah perempuan. Tuh, nggak bisa. Ada yang salah. Cobi jenengan itu. Oh, titik. Salah titik dua itu. Nggih. Sama dengan if D4 sama dengan L,
maka laki-laki. Belum berhasil, diulang dari awal. Sama dengan if buka kurung D4 sama dengan L pakai titik pakai titik petik, maka laki-laki selain itu perempuan. Belum bisa juga Pak Tris. Tolong jenengan lihatin, Pak, kayak biasanya. Tinggal. Dereng. Atau ini jenengan ya, dereng ya. Oh, nah ini coba. Pun. Oke, nggih, pun. If ampun goyang-goyang, Pak. If D4 agak ke atas dikit, Pak, ke ini. Enggak, ke enggak maksudnya ke atasnya. Ah, itu. Ah, kayak gitu. If D4 sama dengan if D4 sama dengan Sama dengan L, L. maka laki-laki, selain itu perempuan. Udah leres, Pak. Cuman laki-lakinya tanda kutipnya jenengan girang. Oh, di laki-laki. Nggih, Kita enter ya. nggih. Nah, Berarti kurang teliti di tanda kutipnya ya. nggih. Secara struktur logikanya udah bener, cuman jenengan kurang tanda kutipnya. Nah, Oke. oke. Tinggal Kita tarik ke bawah. nggih leres tinggal tarik ke bawah. Oke, Pun. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan if lagi. Tapi ini lebih dari eh, dua kondisi. Jadi, misalnya kita punya data, saya samain aja misalnya datanya. Saya samain sama yang tadi. Tapi sekarang bedanya adalah keterangannya bermacam-macam, Pak. Jadi nanti dari 90 sampai 100 itu nanti dia nilainya A. Kemudian dari 80 sampai 89 berarti dia nanti B. Kemudian dari 70 sampai 79 dia C. Dari 60 sampai dengan 69 dia D. Nah, nanti selain itu berarti kurang dari 60, kurang dari 60. Kalau pengen ada lambang tak seperti ini harus pakai tanda petik dulu. Kurang dari 60 maka E.
Oke. Nah, berarti di sini ada berapa kondisi? Di sini ada 5 kondisi. Ini adalah kondisi satu, kondisi dua, kondisi tiga, kondisi empat, kondisi lima. Tadi yang kita praktekkan untuk eh, dua kondisi. Jadi kalau ada dua kondisi, if-nya cukup satu saja. Satu. G. Kalau ada 5 kondisi, berarti if-nya cukup 4 aja. Selain itu, udah pasti kondisi kelima. Nah, 90 sampai 100 ini kalau kita buatkan dalam bentuk lebih besar, lebih kecil, berarti kita bisa buatkan seperti ini. Lebih besar dari 90. 90. Oke. Ini saya kasih tanda petik ini supaya nanti dia bisa eh, langsung keganti teks gitu, Pak. Nah, Oke. kayak gini. Jadi sama kalau kalau jenengan juga ngetik nomor telepon, kadang nomor telepon kan begini. Nah, gini. Nanti Oke. kalau jenengan nggak pakai tanda petik satu di atasnya biasanya nolnya hilang. Hilang. Oke, jadi supaya nanti ada nolnya, jenengan pakai tanda petik satu di atasnya supaya semua yang ada tanda petik satu nanti tipe datanya berubah menjadi teks atau huruf biasa. Nah, kayak gini. Oke. Oke, nah ini berarti yang kedua ini adalah lebih besar sama dengan 80. Yang ketiga berarti lebih besar sama dengan 70. Terus lebih besar sama dengan Lebih 60. besar 60. Nah, ini berarti udah selain itu udah pasti E gitu. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menerapkan rumusnya. Ada 5 kondisi. Sama dengan jika atau if, ini saya nulisnya di atas saja. Jika nilai-nilai itu kan ada di sel B4, Pak. Jika nilai, nah Hmm. nilainya bagaimana kalau A? Kondisi satu kan adalah 8 lebih besar sama dengan 90, Pak. Ya. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka A. Nah, seperti ini. Ini adalah kondisi satu. Satu. Nah, oke. Nah, sekarang kita titik koma untuk membuat kondisi yang kedua. Dua. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka B. Nah, kemudian jika nilai Tiga. kan kebetulan ini saya nggak bisa ngeklik, Pak, di sini karena Ya. ketutupan. Ini Oke. nilai kan ada posisinya ada di sel B4. Ya udah saya ketik B4 aja. Jika nilai yang ada di sel B4 itu lebih besar sama dengan 70 kan, yang kondisi ketiga, maka dia C. Nah, ini kondisi satu 2 3 sudah saya deskripsikan. Sekarang saya akan mendeskripsikan yang kondisi keempat. Jika nilai Ya. yang ada di sel B4 itu lebih besar sama dengan 60, maka dia D. Nah, ini tinggal satu kondisi lagi. Nggak perlu kita deskripsikan semua. Nah, titik koma ini yang terakhir artinya selain itu. Selain itu sudah pasti E gitu. Tutup kurung. Enter. Nah, ternyata di sini saya akan ada muncul pop up dari Excel. We found a typo in your formula and try to correct it to. Nah, jadi tadi yang saya bilang, kalau kita punya if satu berarti tutup kurungnya satu. Sekarang if-nya ada 4. Sementara saya tutup kurungnya di sini ada satu. Satu. G. Dan Excel ngasih tahu gini, dia pengen apa namanya eh, secara logika sudah benar, tapi tutup kurungnya ini yang kurang. Kurang. Ini tutup kurungnya jadi 4. Nah, terus do you want to accept this correction? Ya udah, saya bilang yes aja supaya nanti diperbaiki dari sisi tutup kurungnya ini. Yes aja. Nah, maka 45, bener nggak? Ya bener, kan dia 60 ke bawah kan. Nah, terus ini misalnya yang si C ini nilainya 91. Kira-kira A atau B, Pak? A harusnya G. Ya, G. harusnya enter A.
Nah, ini 91, saya ketik 91, dia akan berubah menjadi A. Monggo Pak, jenengan coba dulu. Biar nanti ketahuan kalau ada error-error. Oke. Malah mendingan ada error, jadi nanti kita bisa next time-nya, oh Ini kondisinya gitu. Bisa tahu. nanti bisa teringat itu. Oke. Kita mulai keterangan untuk membuat kondisi sampai 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali kondisi. Jadi sama dengan Pak, izin saya if, ngambil ngambil air dulu ya. y, monggo, Mau minum dulu. y, if, buka kurung, nilai adalah B4 besar, maka A. Bon, Pak. Blank. Baru kondisi mau kedua, jika if Oh, nggih, monggo lanjut. B4, oke,
besar 80. Oke. Ampun Pak, saya kan bikin 4 A, B, C, D itunya apa siswanya. Oke. Nilainya itu 65, 70, 55, 61. Ketinggalan lagi. Sekedap. Ini saya coba dulu. Oke, Bon. Nah, niki. If, nah itu benar tapi salah, Pak. Nggak sesuai Nopo. dengan nggak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tadi saya kondisinya adalah lebih besar sama dengan. Bedanya apa sih lebih besar aja sama lebih besar sama dengan? Kalau lebih besar Hmm. aja, misalkan lebih besar dari 90, maka sembilan Hmm. puluhnya itu nggak ikut, Pak. Jadi lebih besar Oh, dari gitu. 90 itu berarti 91, 92, 93 dan seterusnya. Kalau lebih 90-nya nggak ikut itu. G, kalau lebih besar sama dengan berarti 90, 91, 92 dan seterusnya. Berarti jenengan yang kurang itu di sama dengannya. Lebih besar sama Semuanya, dengan. Semuanya semuanya itu, itu. G, itu semuanya Oke. seperti itu. Monggo jenengan Tinggal di Robi. tinggal dikasih sama dengan ya. G, lebih besar sama dengan. Ampun. Berarti yang Oke, 70 udah berubah jadi C tadi. G, itu. Jadi ini yang perlu dipahami ini. Ini kan kondisinya adalah 90 sampai 100, Pak. Oke. Nanti kan jenengan bisa aja nanti kalau ada orang dengan penghasilan apa misalnya di nagarina jenengan kalau ada orang yang anaknya
anaknya itu lima, lima ke atas gitu misalnya. Berarti Mm-mm. jika lebih dari sama dengan lima, maka dia akan dapat bansos gitu misalnya kayak gitu. Saya udah berpikir tadi ke situ. Pikirin, oh ini berarti ilmu ini bisa diterapkan seandainya penghasilan rumah tangga rata-rata per bulannya 3 juta, maka dia hanya miskin biasa. Tapi G, kalau di bawah 2,5 juta, maka rentan miskin. G, Di bawah, seperti itu. saya udah berpikiran sampai segitu tuh tadi. Hmm, G, ya itu tinggal diterapkan sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Gitu. Berarti tutup kurungnya itu kalau kita salah tetap ada dialog dari Excelnya dia minta membenarkan ya. Kalau itu posisinya, kalau yang logiknya secara logik itu bener, bener gitu, Pak. Tapi kalau secara logika itu salah, biasanya salah gitu. Contoh ini yang tanda kutip ini Oh, misalnya chainnya ini tanda kutipnya saya nggak ada nih Pak misalnya. Ini kan berarti salah kan Pak. hmm, Enter. Nah ini berarti salah gitu. This hmm. is there's a problem with this formula. Jadi ada masalah di formula ini gitu. Bukan dibenerin tapi emang salah gitu. Nah ini. Oke. Lanjut ya Ya. Pak. Iya. Lanjut atau ada pertanyaan? Insya Allah lanjut nih. Ki. Oke, siap. Nah, kita bikin sheet yang ketiga sekarang. Namanya kita ganti namanya jadi tiga. Nah, sekarang, Tadi dua itu namanya sip dua gitu aja nggih. oke, dua aja. Dua aja, Oke. Pak. Oke, terus Oke. Nah, sekarang kita akan buat datanya untuk penerapan. Oke. Nah, saya punya data seperti ini. Saya punya data seperti ini. Mungkin jenengan bisa buat sedikit aja, Pak. Nggak perlu banyak-banyak. Masih, misalnya hanya tiga aja juga cukup. itu Jenengan. untuk nama pekerjaan. Jadi ini Oh, untuk kayak perpustakaan ya. Gih, kayak perpustakaan, nih, Pak, perpustakaan. Nanti yang untuk lebih lengkapnya nanti saat jenengan tonton video ini lagi mawon. Oh, nggih. Tadi video yang dikirim yang untuk stok barang, alhamdulillah udah bisa tadi. Eh, Sebelum kita jam 4 itu jam 3 saya nonton videonya, saya praktekkan, alhamdulillah bisa itu. Nggih, itu yang penting itu Pak. Yang penting intinya gini, kita sudah punya banyak basic tentang rumus. Nanti jenengan saat lihat tutorial atau apa itu lebih enak Pak, lebih gampang mencerna nantinya. Nanti saya juga banyak kok tentang VLOOKUP segala macam. Nanti jenengan juga lebih paham nanti satset lah nanti. Toh kalau nanti misalnya sudah selesai kursus, mudah-mudahan nanti ada Cum- tambahan peserta lagi yang jauh-jauh. Nanti kita masukkan ke grup khusus, Pak. Nanti ada grupnya lagi grup nanti, grup nopo nih. grup Excel, pembahasan Excel. Nanti nanti kita diskusi di sana. Mau bahas apa aja yang penting tentang Excel nanti bisa dibahas di sana. Cuma tadi ada satu yang tidak ketemu untuk mencari conditional formatnya. Yang ada format setelah terakhir di barang keluar. Apa Barang Excel-nya dulu. berbeda? Ya udah nggak apa-apa nanti Ada. nanti jenengan screenshot mawon Pak, fotoin. Nggih. Oke, ini Soalnya hanya karena nggak biasa mencari anu ini, apa namanya, eh, format format astable-nya di mana, kondisi formattingnya gimana, oh itu aja sebenarnya kita iya nggak, iya iya. gimana ya?
ini nggih, karena ini posisinya jenengan kan tadi saya pakai insert table ya. Ini ya, Heeh. ini. Nah, nanti kita praktekin lah yang itu. Nanti aja tapi pertemuan terakhir yang untuk Oke, pertemuan keempat aja, Pak. Nanti sekalian oke, sama belajar pivot table. Mudah-mudahan oke. hari ini kita sudah bisa if sama VLOOKUP harapannya. Mungkin harapan saya nanti yang paling sering minta bantu malah di pivot table-nya. Karena data kami di Nagari itu data yang memerlukan dipamerkan di web yang berupa dari mulai Excel ditampilkan di web saya, nanti tampilannya sudah berbentuk apa grafik atau yang orang lihat bisa langsung paham. Itu Oke, maksudnya Pak Andres. iya. Karena itu apa ya, data science sih masuknya itu, Pak. Hmm. Oke, sampun. Oke. Nah, di sini kita akan belajar atau ada studi case, studi kasus sedikit terkait dengan if ya, Pak ya. Jadi ini adalah perpustakaan. Di perpustakaan itu ada nama orangnya, kode kode dari peminjamnya, kode buku. Nah, di sini ada tanggal pinjam sama tanggal kembali. Tanggal pinjam sama tanggal kembali itu nanti format datanya itu dalam bentuk date atau tanggal. Jadi, kalau kita rubah datanya, nanti kita bisa dari sini misalnya long date misalnya. Nah, kalau ada tanda pagar-pagar seperti ini berarti kurang lebar. Nah, ini. Nah, meskipun di sini long, tapi begitu kita klik di sini, ada di sini tetap nanti short Oke. date. Tetap 2/3/2009 meskipun di sini 2 Maret 2009 ini berarti format tanggalnya benar Pak gitu. Nah kalau format tanggalnya benar nanti berarti bisa dikurangi bisa dibagi dan lain-lain. Nah di sini kita akan cari lama pinjam. Kita punya tanggal pinjam sama tanggal kembali. Berarti kalau lama pinjam, berapa lama sih dia meminjam bukunya gitu. Berarti kita tinggal rumusnya adalah sama dengan tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjam. Ini. Tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjam. Kita enter. Oh, di sini 6. Benar berarti. Terus kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini udah selesai. Nah, misalnya lama pinjam ini kita tambahin satuan hari. Bagaimana caranya? Kita bisa blok area ini, kemudian home, kemudian di sini di tipe data yang ada di sini, kita pilih mode number format, kemudian custom, sampingnya general ini kita kasih spasi tanda kutip hari. Enter. Jadi di sini lama pinjamnya ada 6 hari, 5 hari, 11 hari, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat status peminjam. Nah, status peminjam ini kondisinya adalah yang di sini. Jika kode peminjam kan ada di sini, Pak.
Jika Iya, kode peminjam L, maka peminjam lama. Jika kode peminjam B, maka peminjam baru. Di sini kita dapati ada dua kondisi berarti ya, Pak. iya, Dua kondisi. Kondisinya adalah peminjam lama atau yang kodenya L atau peminjam baru yang kodenya B. Nah, iya. kalau ada dua kondisi, if-nya cukup satu aja. Nah, kita buat rumusnya sama dengan if. Nah, if apa? Kode peminjam. Jika kode peminjam sama dengan, ya, meskipun di sini Oke. tulisannya B, kita pakai acuan yang ada di sini aja. Jika kode peminjam sama dengan L, maka peminjam lama. Nah, karena ada dua kondisi, selain itu sudah pasti peminjam baru. Nah, tutup kurungnya sebanyak satu aja. Enter. Nah, ini peminjam baru. Lanjut, kita di jenis buku sekarang. Jenis buku ada di sini, Pak. Acuannya berdasarkan dari kode buku. Sini. Berarti ada berapa kondisi di situ? Ada tiga kondisi. Jika kode buku sama dengan MTK, maka matematika. Jika kode buku sama dengan BIG, maka bahasa Inggris. Karena ada tiga kondisi, berarti if-nya cukup dua aja. Selain itu, sudah pasti bahasa Indonesia. Oke. Indonesia. Nah, ini sama dengan if acuannya dari kode buku berarti di sini yang ada di sel D4 sama dengan meskipun di sini tulisannya BIG kita acuannya dari sini yang kode buku matematika dulu Pak. Hmm. MTK maka matematika. Oke. Terus ini yang kondisi pertama. Kondisi yang kedua jika kode buku ada di sel D4 sama dengan BIG maka bahasa Inggris. Nah, selain itu bahasa Indonesia. Nah, tutup kurungnya ada dua if, berarti tutup kurungnya dua. Satu, dua. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi terkait dengan denda. Di sini adalah akan mendapatkan denda 1.000 per hari bagi yang lama pinjamnya 7 hari atau lebih. Berarti acuannya dari lama pinjam yang ada di sini. Kalau lama pinjamnya 7 hari atau lebih, dia akan dapat, dia akan kena denda 1.000 per hari. Nah, Hari. sama dengan jika lama pinjam kan ada di sini, Pak. Iya, Lebih dari sama D4 dengan 7, gitu. Jika dia lama pinjamnya 7 ke atas, berarti lebih dari sama dengan hari 7, sama dengan 7 G, maka dia akan dapat denda 1.000. 1.000-nya per hari. Berarti dikalikan dengan nama pinjamnya dia di sini. Karena akan mendapatkan denda 1.000 per hari. Nah, jadi kalau kurang dari 7 kan berarti nggak ada denda, Pak. Berarti selain Iya, itu berarti nol yang aja. itu. Nol. Oh, yang otomatis dia nggak ada denda sama sekali gitu maksudnya. Terus tutup kurung. Enter. Nah, dendanya nol. Yang ini, tapi yang ini denda, dia dapat denda 1.000 per hari, jadi 11.000 kan dia 11 hari gitu. Nah, 11 monggo hari. jenengan coba yang lama pinjam dulu, kemudian status peminjam.
Pakai nama juga, Pak. Nggih, sebaiknya pakai nama. Itu untuk latihan latihan, Pak. Ada satuan lah ibaratnya. Yang lama pinjam berhasil, Pak. Saya baru ngetik itu ya, ngetik tanggalnya. Oh, nggih. Nah, nanti untuk mengetik tanggalnya sebaiknya pakai yang model begini, Pak. Nah, ini. Sama tanggal kembali ya. Oke. Jadi kalau model begini nanti bisa kita ganti juga ke bentuk yang agak medium. Contoh dari sini, mau nambah format, date, di sini kita bisa bikin yang 14 Maret 2020. Nah, kayak gini. Nah, bisa dirubah-rubah. Untuk membuat tanggal yang otomatis long date itu blok dulu, Pak Kris. Di blok, kemudian nanti jenengan tinggal pilih di sini. Jadi di bloknya itu tanggalnya udah tertulis semuanya. Oke, udah tertulis semuanya mawon. Untuk long date-nya kok nggak sama itunya ya, nggak sama harinya, nggak seperti punya sampean. Oh, iya. Kalau
ada Excel yang nggak sama harinya juga di sini. Kebetulan yang di Excel saya ini long date-nya tulisannya begini, Pak. Nah, Oh ya. ada mode bisa juga dari mode number format ini di bawahnya. Ada mode number format. Nah, di sini ada date. Nanti pilih yang ini aja, yang model begini. Itu. Di number ada date di sini, jenengan pilih yang tipe yang begini. Terus oke. Maka dia nanti akan ada harinya. Ada, Pak? Kita pakai yang nggak ada harinya nggak masalah sih. Nggak apa-apa sih, aman itu. Ah, ah, Oke, lanjut di status yes. peminjam, Pak. Oh, ini nama pinjamnya belum, udah ketemu belum, rumusnya? Belum. Oh, oke, monggo. Lama pin ah, lama pinjam rumusnya berarti Tanggal sama kembalinya, dengan tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. ah, Kalau di saya apa F4 ah, dikurangi E4 kalau di saya. cuma itu aja ya. G, cuman itu aja. Operator aritmatika, pakai aritmatika tambah penambahan. Oh nggak mau ya Pak Kris? Anu Pak Kris. Nggak mau. Value itu sama dengan Oh ah, iya, jenengan kemungkinan besar yang tanggal status tanggalnya salah. Tipenya hmm. itu bukan date tapi nama biasa itu. Pas ngetik tanggalnya sepertinya salah. Jenengan sebaiknya ngetik tanggal itu yang begini, Pak. Yang Oh model pakai begini. slash. Yes, pakai slash saja. Oh saya pakai nama ya. Oke. Sepertinya Dua dia titik ju. dia nggak teridentifikasi sebagai tanggal dia. Nah, itu penting juga itu, Pak. Nanti jenengan kan pasti akan input-input data tanggal juga kan. Tadi saya tuliskan slash, tapi setelah jadinya tetap 30 Juli pakai pakai Inggris, pakai tulisan. Cuma dia teridentifikasi sebagai bukan bukan angka, dia dia angka bukan nomor. Sehingga udah benar ini, lama peminjamnya udah. Udah jadi 6 gitu, Pak. Atau berapa? Ah, Nggih. Ya udah berarti udah benar. lama peminjamnya udah ketemu. Nggih. Udah benar berarti itu. Statusnya udah benar. Terus ada kendala di mananya, Pak? Di satuan hari sakit membuat satuannya sama kayak kemarin kita satuan box atau PCS kan kemarin ya. Status peminjam ya. Enggak, yang di satuan hari ini loh, Pak. Oh, lama pinjam. Oke. Kan ada satuan harinya kan. Oh ya, lama pinjam ya. Satuan harinya ya. Oke. Eh, Satuan harinya berarti diblok dulu, Oke. terus pakainya apa Pak ya? Kok lupa? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini ini tinggal di blok areanya. Ah, Areanya di blok. Kemudian di sini pilih yang tipe data yang ada di sini, Pak. Yang ini. ah, Pilih mode number format. ah. Mode number format. Nah, kemudian Custom. pilih custom. Nah, general Titik. spasi tanda kutip hari. Oke, sampun. Sakit. Oke, siap. Oke. Nah, status Nah, peminjam. oke, status peminjam, monggo. Status peminjam untuk menentukan lama baru.
sama dengan buka kurung. Ini jika B sama dengan baru ya. Ya, jika kode peminjam L, maka peminjam lama. Selain itu peminjam baru. Kita acuannya dari sini, Pak. Sini. Yang ini, yang saya kuningin ini, yang bawah ini. Oke, Ya. Jadi kita tetap nggak merhatiin ini gitu. Jika C4 sama dengan L, maka peminjam lama. Selain itu peminjam baru. Kan ada dua kondisi itu, Pak. oke. Sama dengan buka kurung. Itunya nggak diklik di kode peminjam L atau B-nya atau Pak Tris. Dalam. Sama dengan buka kurung. Kan Mm-mm. C4 di Pak Tris tuh. Oke. C4 kan kode peminjam kan ada di sel C4 ini, Pak. Kalau yang di saya. Jika Ah, kode peminjam kebetulan adanya kan ah, di sel C4, Pak. ah. Sama dengan L, ya ini maka peminjam lama. Selain itu peminjam baru. Ada dua kondisi di situ. Hmm. Itu peminjam baru. Peminjam barunya bisa tapi nggak ada spasinya ya Pak Tris. Peminjam barunya bisa tapi nggak ada spasinya. Ya ini di sini harus Hmm. pakai spasi, Pak. Yang di Oh, sininya. oh bisa pakai. Oh di sananya bisa pakai Bisa, spasi. G, bisa. Heeh. Kan ini kan Oh, di dalam tanda kutip aman itu kalau pakai spasi. oh gitu. G. Oke, sakit di spasi. Oke, jenengan tarik ke bawah, Pak. Oke, pun. Oke, berarti ada kendala, Pak, di situ atau lanjut? Sudah mulai pinter lah. Sudah mulai Hahaha, sudah. bisa nyantol. G aslinya G pinter. Kok sudah G monggo lanjut di jenis buku, Pak. Cuma cuma kelemahannya dikurang teliti. Kalau angka, kalau huruf pasti ada
Petik kok. Tadi aja nih ada salah tapi titik koma. Langsung saya sadar. Oh ya kurang. Oh, Nah kurang nggih. petik atasnya. Nggih, emang perlu latihan lagi nanti. Kalau udah latihan kan, apalagi kan jenengan emang sehari-harinya pakai kan. Oke. Nah, terus ini untuk jenis buku nggih. Nggih, jenis buku. Di situ ada tiga kondisi, Pak. Ini saya acuannya dari sini. Jika jenis bukunya yang ada di sel D4 itu sama dengan MTK, maka matematika. Jika jenis bukunya yang ada di sel D4 BIG, maka bahasa Inggris. Selain itu bahasa Indonesia. Ada tiga kondisi nggih. Nggih, tiga kondisi. Sama dengan jika D4 sama dengan matematika, jika D4 sama dengan matematika, jadi yang betul hanya matematikanya, yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu ternyata salah, Pak Kris. Bahasa Tulisannya Inggris. apa value. Hmm, Untuk matematikanya benar, berarti yang dikoreksi ini hmm, if D5. Oh, belum ada singkatannya. Oke.
Eh, di kita omongin ya Pak Kris ya, anu Pak Kris ya. G, Sama monggo. dengan if G, buka kurung D4 G, sama dengan MTK tanda kutip G. tutup tanda kutip maka titik koma tanda kutip matematika Oke. itu berarti satu satu kejadian ya, Satu satu kondisi kondisi, ya. kondisi pertama, Niko. Ah, ah, ah. Terus if lagi ya. G, if lagi, Oh, titik koma dulu. titik koma dulu untuk memisahkan ke Ah, kondisi keduanya. if buka kurung ambilnya di D4 lagi ya, G, nggak tetap usah D4. titik ya. Tetap D4, D4 sakit. D4 sama dengan DIG. Oh, harus diomongin dari situ Pak Kris kayaknya. Dua kali gagal ya. Nah, Boten, jenengan tolong cek, tolong ini videoin lagi, Pak. Abon? Nah, itu cuma satu kondisi aja yang jenengan info. Harusnya Nah, semuanya dimasukin. berarti Di, setelah di, setelah titik dua itu baru kondisi kedua lagi. G, kan itu kan cuman matematika doang itu jenengan yang masukin. Nah, berarti langsung if. Nggak kelihatan, Pak. Jenengan tolong ke atasin lagi. Nggak kelihatan. Nah, itu baru kelihatan. Oke. Berarti Jika langsung dim if lagi. Nah, G, titik koma dulu, Pak. Tutup kurungnya jenengan tutup, hapus dulu deh. Tutup kurung yang terakhir. G, terus titik koma. ah,
if D4 sama dengan If, hah? Oh hilang. D4 sama dengan eh, BIG, if D4, nah itu tutup kurungnya. D4, Hmm. buka kurung dulu, Pak. Buka kurung, if, buka kurung, Hah? saat D4 D4, sama dengan BIG, BIG harus pakai tanda kutip, BIG, BIG, tanda kutip. Nah, maka bahasa Inggris, titik koma berarti bahasa maka, Inggris. maka Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Hmm. Inggris. Nah, itu kurang I. Nah, terus tanda kutip. Berarti kondisi kedua sudah selesai, Pak. Tinggal kondisi ketiga. Kondisi ketiga nggak perlu kita deskripsikan lagi. Selain itu sudah pasti bahasa Indonesia Bahasa, kan? Oke. Tanda kutip, Pak. ini spasi nggak apa-apa ya? Harus pasti bahasa Indonesia. Hmm. Terus tanda kutip, tutup kurungnya, if-nya kan ada dua. Berarti jenengan tutup kurungnya ada dua. Nah, terus jenengan enter. Enter, tarik ke bawah. Tarik. Oke. Nah, itu yang Oke. pas, Pak. Oke. Udah jadi. Oke. Nanti tinggal sambil dipahami lagi, mawon. Oke. Insya Allah kalau ini bola balik insya Allah bisa nih. Oke, oke. Emang harus gitu, emang ya sama kayak belajar kan emang harus ada pengulangan sih, Pak. Oke. Oke, monggo kita akan lanjut di dendanya. Nah, ini. Jika lama pinjam lebih dari sama dengan 7, maka dia akan kena denda 1.000 per hari. If buka kurung G4 lebih besar Sama sama dengan dengan 7 titik koma 1.000 kali G4. sama dengan if jika saya memakai G4 hari, Mm-mm. jika Oh, tujuh G4, hari, eh G4 hari, nggak usah hari, Pak. Nggak, tulisan hari nggak usah. nggak usah. Oke, If ini jika sama G4, sama seperti yang ada di layar kelihatan kan Pak ya, Excel saya ya. ya Oke, kayak ini yang di layar ini. If G4 lebih besar sama dengan 7, maka 1.000 kali G4. Selain itu nol. if G4 lebih besar sama dengan 7 gitu aja. Oke, Sama dengan 7 maka 1.000 kali I G4. oke. Selain 1.000 itu kali nol. yang itu 0. Oke, pun sangat. Oke, mantap. Oke. Oke, berarti kita lanjutkan.
kita langsung belajar yang rumus VLOOKUP mawon. Ini saya copy Pak, data ini yang if penerapan if tiga kondisi ini saya copy. Saya klik Nggih, yang di atasnya ini, yang di nggih, pojokan ini, saya nggih. CTRL-C atau klik kanan copy. Kemudian Heeh. saya bikin sheet baru namanya 4. Terus saya paste aja. Nah, ini penerapan if saya ganti jadi bahasan apa namanya? Belajar VLOOKUP. Oke. Nah, ini yang di sini status peminjam ini saya hapus, Pak. Ini saya hapus. Saya bikin tabel. Tabelnya ini ini ada tulisan L, ini ada peminjam lama. Terus ini ada tulisan B, Mhm. peminjam baru. Nah, terus jenis buku di sini ada BI, ada MTK, ada BIJ, ada BIN. MTK Matematika, BIJ Bahasa Inggris, BIN Bahasa Indonesia. Nah, jenengan tolong lihat dulu. Yang Ya. ini saya bikin tabelnya. Nah, dibuat tabelnya seperti ini. Ini juga sama, saya buat tabelnya. Oke. Nah, monggo jenengan buat dulu. Nanti kita akan ganti ini yang sebelumnya rumus if jadi rumus VLOOKUP, Pak. Lebih mudah nanti. Jadi ini tabel ini masih utuh yang dihilangkan hanya nanti status peminjamannya. Lama pinjam. Lama pinjam enggak, ini tabelnya ini yang data ini tadi biar status peminjam sama jenis bukunya saya hapus datanya tadi. Yang tadi pakai if itu Pak, nanti kita Mhm. akan ganti rumus if-nya menjadi rumus VLOOKUP. Hmm. Nah, yang penting jenengan buat tabelnya ini. Sampun. Oke. Nah, sekarang kita akan data ini, data tabel ini namanya tabel bantu namanya Pak. Tabel bantu atau tabel array. Tabel bantu atau tabel array. Nah, ini tadi kita pakai rumus if, tapi sekarang kita akan bikin listnya itu pakai tabel bantu seperti ini. Kita blok area ini, tabel bantu yang status peminjam, kemudian ini saya ganti namanya jadi status.
yang buku di sini, ini saya ganti namanya jadi buku. Nanti jenengan tolong tonton lagi aja videonya, nggih. Ini buat pengenalan Nggih, dulu. nggih. Ini saya ganti jadi buku. Ups, salah ternyata. Ini saya salah ngebloknya. Ini saya blok lagi namanya jadi bukuku misalnya, Pak. Bukuku. Ini yang ini namanya bukuku. Nah, ini yang ini namanya eh, tadi namanya status. Nah, Status. sekarang saya akan pakai karena ini datanya ke bawah seperti ini. Berarti ini pakai vertical lookup sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP buka kurung dari data yang dari kode peminjam. Di sini kan L sama B berdasarkan kode peminjam L sama B. Nah, Nggih. oke, VLOOKUP dari data yang ada di kode peminjam, terus titik koma. Tabel array di sini yang tadi ini saya blok, namanya adalah status ya. Status. Oke, Nggih. terus titik koma. Di VLOOKUP-nya kita diminta untuk kolom index number. Nah, kita kan mau nyari status peminjam. Di tabel array-nya ini, Nggih. status peminjam ada di kolom kedua. Kolom pertama kan kodenya. Kolom kedua Nggih. adalah apa Status. namanya statusnya. Berarti ini saya ketik 2. Terus titik koma lagi. Tadi saat kita pakai rumus if itu jika ini sama dengan ini maka ini gitu ya Pak ya. Pakai sama dengan. Ya. Nggih. Jadi kalau pakai sama dengan yang terakhir ini optionnya adalah kita pakai false atau exact match atau angka 0. Nah, angka 0. Tutup kurung. Maka di sini akan muncul langsung peminjam baru. Nah, ini tinggal saya tarik mawon. Nanti jenengan tonton lagi sama saya kirim video tentang VLOOKUP lagi nanti buat dipahami di eh, setelah ini gitu, Pak. Ini yang jenis buku Nggih. langsung saya kerjakan aja. Ini berdasarkan dari acuan yang tabel array-nya adalah bukuku. Kemudian berdasarkan dari kode buku yang ada di sini. Sama dengan VLOOKUP. Jadi lebih mudah pakai VLOOKUP dibandingkan dengan pakai if, Pak. Oh, ngoten. VLOOKUP berdasarkan kode buku yang ada di sini, terus titik koma, bukuku tadi. Nah ini yang tabel array-nya, terus titik Nggih. koma. Di jenis buku ini, di tabel array ini kolom kedua, berarti kita ketik 2 titik koma 0. Nah, terus pokoknya yang 0 yang terakhir lah pokoknya. Terus Nggih. enter. Di sini BIG ternyata bahasa Inggris, leres. Tinggal saya tarik ke bawah. Nah, ini itu Pak. Jadi ini Nah, sebenarnya cara mengetahui rumus sebenarnya sama dengan if ya. ya emang sama kayak if, tapi kalau nanti kita Ya. punya datanya banyak, sebaiknya pakai lookup ini Pak. Karena kalau datanya banyak kita pakai if, oh panjang banget itu kita ngetiknya. Gitu. Oh, ngoten. Oke. Gak apa-apa, Banyak ini itu maksudnya berarti banyak banyak jenis ya maksudnya ya. dalam Maksudnya banyak itu banyak jenisnya dari mulai kode. kondisinya Pak, kondisinya. Kan tadi kan Nah, ada 5 kondisi nih. Ada 3 kondisi. nggih. 3 kondisi aja panjang banget tadi rumusnya. Tapi kan Oh, nggih. pakai VLOOKUP jadi lebih singkat. Ini. Jadi begini Oh, aja. nggih. Nggih. Oke. Ah, Apalagi kalau 10 kondisi. Wah, panjang banget itu. Oke. jadi Paling kalau VLOOKUP itu hanya satu aja terus langsung nol gitu bisa ya. 1, 0 bisa. Maksudnya gimana nih, Pak? Kalau VLOOKUP kan hanya satu kondisi. Enggak, pakai banyak kondisi enggak apa-apa. Ini kan 3 kondisi ini. Ini kan Mm-mm. tiga macam. Ini 2 kondisi yang ini. Kita mau pakai 10 macam juga bisa. Itu sih, Pak. Nah, tapi nanti nanti ini kan baru permulaan VLOOKUP, Pak. Nanti jenengan saya kirim videonya lagi buat dipahami lagi. Oh, nggih nggih nggih. Sip, sip. Jadi Paling kan waktunya nyaman nyaman malam apa nyaman kayak gini jam saya 4. mah aman biasa aja. Mau kapan aja, Pak. Kalau saya. Oh, ngoten. Oke. Saged sorten kayak gini nggak apa-apa.
sore kayak gini nggak Oh, apa-apa, aman. malam kan takutnya sampean badminton gitu. G, emang kalau malam itu jadwal rutinnya itu badminton. Um, G, siap Pak. Nanti jenengan tolong G, ini nanti saya kirim ini apa rekamannya. Nanti jenengan coba G, lagi. Terus kalau pas ada error jenengan tolong langsung info. Terus nanti G. akan saya kirimin beberapa materi terkait VLOOKUP sama if. Jenengan minta tolong pahami di situ. Oh, G, G, Insya Allah. Oke, oke. Nah, saya rasa itu dulu ya Pak untuk pertemuan hari ini, G. G, Oke. G. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon Amin. maaf. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin saya matikan, G. Oh, G, monggo, monggo. Ya.